Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan bisnis plan perusahaan kami, yaitu Traveloka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalfa Maritza dengan NIM 140120450. Di sini saya akan menyampaikan mengenai visi misi perusahaan kami terlebih dahulu. Visi kami yang pertama, menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Yang kedua, menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata terbaik di Indonesia. Lalu ketiga, berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi di Indonesia. Adapun misi kami yang pertama, selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik. Yang kedua, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Ketiga, secara terus-menerus meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik ke seluruh pelanggan. Dan yang terakhir, menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha, baik domestik maupun internasional. Lalu saya akan menyampaikan mengenai deskripsi perusahaan kami. Traveloka merupakan perusahaan travel terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu platform dan memungkinkan Anda untuk menciptakan momen-momen terbaik bersama orang terkasih Anda. Kami menawarkan tiket pesawat, hotel, tiket kereta, aktivitas dan rekreasi, rental mobil, dan masih banyak lagi. Kami juga bekerja sama dengan lebih dari 100 maskapai domestik dan internasional. Kami juga memiliki inventory pemesanan akomodasi terbesar. Sangat bervariasi mulai dari hotel, apartemen, guest house, homestay, villa, dan resort yang didukung lebih dari 40 metode pembayaran untuk seluruh pelanggan di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Serta customer service kami yang siap 24 jam untuk melayani Anda dalam bahasa lokal. Aplikasi mobile Traveloka telah diunduh lebih dari 30 juta kali, sekaligus menjadikan aplikasi mobile paling populer di Asia Tenggara. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fairuz Afifah Khairunisa dengan NIM 1401204227. Di sini saya akan menjelaskan keunikan produk Traveloka. Yang pertama yaitu pengguna Traveloka bisa melakukan reservasi melalui website online atau aplikasi online, sehingga memudahkan traveler untuk membooking penginapan ataupun penerbangan dimanapun, kapanpun. Traveloka juga bekerja sama dengan hampir seluruh penginapan, hotel, ataupun villa di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari bintang 1 sampai penginapan bintang 5. Tidak hanya di Indonesia, Traveloka juga bekerja sama dengan penginapan luar negeri, sehingga memudahkan kita para traveler untuk berpergian kemanapun, nasional ataupun internasional. Tidak hanya dengan penginapan, Traveloka juga bekerja sama dengan maskapai penerbangan yang ada di nasional maupun internasional, sehingga memudahkan kita untuk melakukan penerbangan domestik maupun internasional. Di Traveloka, yaitu sistem harganya merupakan sistem penetapan harga jujur atau harga all-in. Maksud dari harga all-in ialah tanpa adanya biaya terselubung yang dikenal dengan tidak adanya lagi dipungut biaya apapun. Jadi memudahkan kita para traveler untuk membayar saat check out karena harganya itu udah include tax atau pajak. Transaksi di Traveloka juga merupakan 100% non-tunai atau bisa melalui bank transfer, sehingga memudahkan kita untuk membayar. Tidak hanya itu, sebagian hotel ataupun penginapan bisa melakukan pembayaran secara offline atau pembayaran di tempat dengan syarat melakukan pembookingan online dulu lewat website online ataupun aplikasi Traveloka. Real-time booking online setelah melakukan pembayaran melalui aplikasi. Traveloka juga menawarkan promo yang menarik dan selalu update setiap saatnya. Interface reservasi melalui website online maupun aplikasi Traveloka sangatlah user-friendly. Traveloka juga memudahkan kita pada saat konfirmasi di hotel tujuan, karena Traveloka paperless atau yang lebih dikenal tidak menggunakan kertas. Jadi pada saat konfirmasi hotel atau penginapan, kita hanya menunjukkan kode reservasi yang sudah masuk ke email kita. Tujuan, karena Traveloka paperless atau yang lebih dikenal tidak menggunakan kertas. Jadi pada saat konfirmasi
hotel atau penginapan, kita hanya menunjukkan kode reservasi yang sudah masuk ke email kita. Terima kasih semuanya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Nugraha dengan NIM 140120005666. Saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dari Traveloka. Jadi Traveloka itu menargetkan pasar dengan usia rata-rata 21 hingga 40 tahun atau biasa disebut dengan generasi millennials. Kenapa Traveloka menargetkan generasi millennials sebagai prioritas? Karena menurut survei dari penemo.com, 2 dari 5 millennials itu memesan tiket dengan menggunakan aplikasi, di mana Traveloka juga merupakan aplikasi untuk memesan tiket. Dan untuk pasar negara, Traveloka menargetkan pasar Asia Tenggara, lalu nanti bisa berkembang menjadi Asia. Sekian dari saya. Nama saya Anissa Putri Rustana dengan NIM 14012041171. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur perusahaan dari Traveloka serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh struktur perusahaan PT Trinusa Travelindo atau biasa disebut dengan Traveloka dibagi menjadi 3 tingkatan, mulai yang berhubungan langsung dengan kepuasan konsumen hingga yang membuat suatu kebijakan untuk mengontrol atau mengawasi jalannya perusahaan. Tingkat manajerial yang pertama yaitu Presiden Direktor. Nah, Traveloka dipimpin oleh Bapak Ferry Unerdi sebagai Presiden Direktor. Nah, tugasnya yaitu mengawasi serta mengendalikan jalannya perusahaan. Nah, selain itu juga Bapak Ferry Unerdi ini bertugas untuk membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan perusahaan Traveloka. Ada general manager yang berfungsi sebagai untuk menjembatani dalam mengkomunikasikan ide, gagasan, strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Traveloka. Ketiga, ada manajer accounting. Nah, ini tuh pembuat laporan keuangan dan mengatur arus kas di perusahaan Traveloka. 4, ada manajer marketing yang berfungsi sebagai pembuat analisis atau planning pemasaran, dan selain itu juga untuk menjalin sebuah relasi dengan para konsumen Traveloka. Dan yang kelima ada manajer HRD, yaitu yang berkaitan dengan perekrutan para karyawan Traveloka. Manajerial yang ketiga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sales, tour, and travel. Nah, ini tuh berkaitan dengan memasarkan, memproduksi hingga menjual tiket dari Traveloka. Kedua ada tiketing, yang berkaitan dengan transaksi penjual belian tiket dan memantau jumlah stok tiket yang tersedia di Traveloka. Tiga, ada messenger. Nah, setelah konsumen melakukan transaksi, maka tiket akan diproses dan dikirimkan kepada konsumen melalui messenger. Strategi pemasaran produk PT Trinusa Travelindo atau biasa kita sebut dengan Traveloka dibagi menjadi 5. Ada price atau harga. Nah, sistem online yang digunakan oleh Traveloka bisa menghemat biaya operasional sehingga dapat menekan harga tiket pesawat. 2, ada produk. Nah, Traveloka sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama sehingga dapat menciptakan produk-produk yang bervariasi untuk para konsumen Traveloka. Ada promotion. Nah, Traveloka mempromosikan produknya melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, web, dan menggunakan jasa televisi untuk mengiklankan produknya. Dan selain itu, Traveloka juga membagikan tiket atau kupon gratis kepada para konsumen. Ada Flash. Nah, berhubung dengan Traveloka ini adalah perusahaan pemesanan tiket online, sehingga dalam berhubungan dengan para konsumen melalui internet, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat para konsumen dalam membeli atau transaksi pembelian tiket. 5, ada proses. Nah, proses pemesanan tiket pesawat di Traveloka terbilang sangat mudah dan cepat sehingga dapat memuaskan para konsumen atas jasa yang diberikan oleh Traveloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Bunga. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai analisis SWOT perusahaan Traveloka.
Sebelumnya, analisis dari SWOT ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal yang terdiri dari kekuatan serta kelemahan. Lalu yang kedua terdapat faktor eksternal yang terdiri dari peluang serta ancaman. Yang pertama mengenai kekuatan, bahwasanya perusahaan Traveloka ini berada di era sekarang, yang dimana di era sekarang itu sesuatu yang berbasis digital ini sangatlah memudahkan manusia dalam melaksanakan hal apapun. Seperti contohnya, Traveloka ini memudahkan manusia dalam memesan tiket seperti tiket pesawat, tiket hotel, tiket berlibur, dan sebagainya. Jadi kita tuh nggak harus untuk datang ke seperti bandaranya langsung atau hotelnya langsung. Kita dapat bisa memesan secara online. Lalu kelemahan yang pastinya karena Traveloka ini merupakan perusahaan berbasis digital, maka tidak semua orang bisa mengakses perusahaan ini. Seperti misalnya para orang tua yang sudah berumur 40 tahun ke atas, mereka yang tidak mengerti tentang teknologi. Lalu yang kedua terdapat faktor eksternal yang terdiri dari peluang. Bahwasanya peluang perusahaan Traveloka ini bisa terjadi dengan mengembangkan fasilitas serta layanan yang diberikan. Sehingga jika kompetitor memberikan seperti harga yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kami akan menetapkan harga yang seharusnya, akan tetapi dengan fasilitas serta layanan yang mumpuni. Lalu untuk faktor eksternal yang terakhir yaitu ancaman, yang sudah pasti bahwasanya faktor ancaman mengenai perusahaan Traveloka ini dengan banyak bermunculannya perusahaan kompetitor. Sekian penyampaian analisis SWOT dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Afif Arinugraha, saya akan menjelaskan rencana uang masuk dan uang keluar pada Traveloka. Jadi pertama untuk uang masuk itu ada dana sebesar 150 juta dolar atau setara dengan 2,2 triliun dari grup investor Sequoia Capital, GD.com, Hill House Capital, dan East Ventures pada 2017. Lalu rencana uang keluar, Traveloka membuat aplikasi iOS dan Android. Lalu target pasar itu harus menguasai pasar Asia Tenggara. Lalu Traveloka juga akan membuat fitur-fitur aplikasi baru seperti memesan tiket bus dan alternatif transportasi. Lalu Traveloka juga bekerja sama dengan International Air Transport Association atau yang disingkat IATA dan PT Kereta Api Indonesia atau disingkat PT KAI. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.